Akhirnya kita udah nonton film Masters of Universe, dan buat teman-teman yang belum tahu dengan IP ini adalah sebenarnya IP lama ya, dari sampah di-recycle lagi jadi tas gitu. Inilah yang terjadi adalah Master of Universe. Tapi cara-cara dialog-dialognya tuh benar-benar nostalgia. Banyak banget momen nostalgia yang ada di film ini. Salah satunya kayak by the power of Grayskull, I have the power. Itu kan waduh nostalgia banget, apalagi bapak-bapak kalian. Tapi kalau teman-teman nanya bagus apa enggak, bagus aja dan enggak terlalu yang bagus-bagus banget. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena emang formula superhero yang kini tuh udah kayaknya udah ketinggalan 10 tahun deh. Karena emang ya berusaha niru-niru kayak MCU 10 tahun yang lalu menurut gua, karena emang formula-formula superhero-nya ketara banget. Belum lagi tentang ceritanya ya simple, nggak ada yang plot twist berarti juga gitu. Dan untuk anak-anak mungkin di 1-15 tahun oke, film ini bikin jingkrak-jingkrak, tapi untuk anak-anak yang terjebak di dalam diri seseorang yang umurnya 50-an itu kayaknya belum cukup puas, karena emang lagi film ini terlalu superhero template formulatik, dan untuk adegan-adegan kayak berantemnya itu lebih bagus ke pas mereka diem gitu. Pas mereka diem nggak ngomong, ini justru bagus gitu. Dan apakah film ini jelek? Nggak juga sih menurut gua, karena emang mulai dari beberapa properti sangat meyakinkan. Dunia Eternia itu dibangun di sini believable banget gitu ya. Ada beberapa yang nggak pakai CGI kayak practical effect di situ meyakinkan banget di sini, dan gue seneng pembangunan dari dunia Eternia, tapi emang gak tergali dengan baik aja gitu, karena emang dari awal selalu nyeritain tentang perebutan ke Grayskull gitu, lempar ke bumi gitu, sehingga Eternia tuh gak terlalu terfokuskan lah, dunia Eternia secara mendalam tuh enggak, cuman lihat dari atas aja pas dia naik kapal sama Tila kan, aduh dunia Eternia hancur, karena emang hancurnya itu akhirnya kita gak ngegali dengan baik gitu. Baru ada di ending film itu mulai kelihatan Eternia udah balik lagi, dan belum cukup sih sebenarnya. Dan ini kan rencananya pengen dibikin franchise, setidaknya trilogi lah ya untuk Masters of Universe ini, karena emang di awal udah dimunculin si Skeletor, next mungkin mentornya Skeletor, Hordak ya kalau nggak salah, Hordak itu kan lebih ganas lagi dari Skeletor sebenarnya. Dan sebelumnya juga ada manusia ular juga kah, Snakeman apa ya kalau nggak salah, itu juga musuh yang menarik juga. Kalau Hordak itu kan lebih ke musuhnya Shira ya. Shira itu kan kembarannya si He-Man sini yang terpisah, yang juga diperlihatkan nanti di dalam filmnya gitu, gue gak mau terlalu spoiler, tapi itu mungkin akan melanjutkan di film keduanya. Dan sepanjang film elemen-elemen nostalgia di sini benar-benar kental ya. Salah satunya juga bahkan berusaha memberitahu penonton peralihan jabatan gitu antara si Dolph Lundgren itu kan, ya itu kan pemeran dari He-Man di zaman-zaman tahun 90-an gitu, tiba-tiba dia hadir di sini. Semoga perjalananmu menyenangkan kid gitu. Dan film ini menurut gue untuk humor di satu sisi ngena, tapi karena kebanyakan humor akhirnya ya jadinya bikin banyak karakter nggak konsisten jahatnya. Salah satunya Skeletor, di satu sisi dia jadi jahat, di satu sisi dia jadi kocak, di satu sisi dia kayak merasa terasingkan. Jadi nggak konsisten nih karakter. Memang pengennya dibikin lucu ya kayaknya, karakter villainnya pengen dilucu, pengen konyol, pengen anak-anak suka, tapi nggak konsisten karena lu mau tegas, lu mau jahat, apa lu mau lelucon, atau lu jadi pemimpin, kayak agak cringe juga jadinya menurut gue dari Skeletor. Tapi secara acting dari Jared Leto nggak ada masalah, ini pure masalah dari pengarahan aja, karena Jared Leto di sini cukup menarik. Bahkan dia menjadi MVP juga sih menurut gue di film ini. Jared Leto gue suka karena dia nggak munculin muka Jared Letonya kali ya. Gue gak tahu, banyak hater Jared Leto mungkin ya. Tapi gue cukup suka penggambaran dari Skeletor di sini. Memang banyak adegan kayak sengaja dibikin meme kayak gitu, seolah-olah biar viral nanti dijadikan meme kayak gitu, kayak maksa jadinya sebenarnya ya. Ini kan tergantung dari lagi-lagi kesalahan dari sutradara yang bikin gue kesel gitu. Pertama tadi kan gue suka penggambaran Eternianya itu believable banget. Yang kedua Jared Leto-nya tampil maksimal di film ini. Yang ketiga itu gue suka juga musiknya ya, scoring yang dihadirkan pas berantem itu dapat feel adrenalin pas kita nonton. Menurut gue itu dapat banget, jeng 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 jeng, kadang pakai lagu-lagu rock kayak gitu, dapat banget di sini. Dan kalau mau disamain, kalau cerita mirip Thor gitu, tapi secara vibe itu mirip Shazam ya sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin belum nonton, gambaran gimana bang, kayak gitu. Kayak film Thor dan juga Shazam digabung jadi satu gitu. Dan ini sebenarnya kekurangannya cuman di
pengarahannya juga ceritanya yang kurang konsisten. Dia mau membangun apa di cerita ini? Terlalu bertele-tele dengan durasi yang cukup panjang di 2 jam, hampir 2 jam setengah. Gue sempat ngantuk ya di seperempat film karena kayak ngalor ngidul aja sebenarnya, padahal fokus inti ceritanya cuma itu, tapi diperpanjang yang bikin kadang kita bosan gitu. Padahal filmnya dengan cerita yang sengeringan ini, tapi gue sempat bosan dan sempat ya tertidur sebentar ya. Tapi dari segi maskulinitas, penggambaran He-Man sebagai Tarzannya versi terbaru, versi dunia ini menurut gue dapet. Adam tuh nggak cuma digambarkan kuat secara fisik aja, tapi kuat secara emosional juga. Di sini dapet penggambaran ketika dia berubah jadi Adam pun di sini udah nostalgia yang mirip banget kayak pose-posenya gitu, kayak di kartunnya. Terlebih lagi juga karakter pendukung di sini menarik, banyak banget karakternya yang pengen kita kenal lebih dalam lagi. Tapi karena emang kebanyakan karakter yang mungkin fokusnya juga ke Adam aja, tapi yang akhirnya mengorbankan karakter-karakter lain gitu. Salah satu yang dapat porsi screen time yang banyak menurut gua Man at Arm ya, si Duncan itu, tapi akhirnya dibikin boros yang nggak bikin kita kenal lebih dalam gara-gara dia mabuk-mabukan, trauma mendalam 15 tahun itu menurut gua ya nggak terlalu terporsir acting dari Idris Elba di sini menurut gua ya. Untuk Tila nggak ada masalah, kemudian juga kata-kata yang leher yang bisa memanjang dan yang lainnya cukup mendukung cerita dengan baik gitu. Merasanya film ini nggak digali dengan matang aja dengan dunia yang modern kayak gini, apalagi ceritanya di bumi udah pakai smartphone, udah pakai dunianya udah modern, tapi entah kenapa kayak seolah-olah jadul aja kesan-kesannya. Banyak banget humor yang kadang ya karena kelewatan akhirnya nggak lucu gitu, dan akhirnya membuat karakter He-Man ini kayak seolah-olah kehilangan identitas aja. Dia mau kemana sih arahnya, mau jadi lucu apa jadi mau kuat apa mau jadi menyenangkan, itu kita belum tahu arahnya karena memang nggak konsisten nih. Dan setelah gue kulik-kulik lagi, memang film ini sebenarnya punya 4 penulis ya. Dan kalau teman-teman nonton dari awal sampai akhir, 4 penulis itu seolah-olah bertabrakan dengan ide mereka masing-masing, sehingga di film ini kadang loncat sana, kadang loncat ke sini, kadang seruan sana, seruan sini. Jadi nyampurnya tuh nggak klop ya. Penulisnya di sini gue merasa ceritanya tuh nggak terlalu klop, yang bikin film ini di satu sisi garing, tapi di satu sisi suka. Dan intinya menurut gue He-Man ini di satu sisi bagus dan satu sisi enggak, karena memang terlalu banyak mengandalkan efek-efek nostalgia. Jadi buat orang-orang kan nggak banyak yang tahu He-Man kan di era sekarang. Jadi menurut gue lebih baik fokus dengan ceritanya dibagusin. Nanti baru kalau sukses lanjut lagi ke film yang ke-1 dan kedua. Ini seolah-olah memang dipersiapkan untuk 3 film. Ini pasti berhasil film pertama, padahal belum tentu berhasil. Jadi setelah nonton film ini, gue memberikan skor untuk Man Universe-nya ada di angka 6,9 dari 10.